Program makan bergizi gratis akan dimulai. Rencananya ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG alias dapur yang siap beroperasi dan tersebar di berbagai daerah di tanah air. Dituduh mencuri getah karet, seorang pria tega membunuh pemilik kebun karet di Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Pagi ini bahagia sekali, Rivi. Kenapa tuh Mal? Kok bahagia? Karena emak-emak akan berkurang nih kekhawatirannya. Ini pagi-pagi yang biasanya udah main dengan sodetan dan wajan gitu. Ini agak kebantu ya? Iya, sekarang udah ada makan siang gratis, ntar sarapan. Bisa jadi Andi Kumala dan para emak-emak kebantu 5 tahun loh ini kayaknya nih ya. Cuman bertahap katanya ya? Iya sih, masih di wilayah-wilayah tertentu, ini bertahap. Nanti kalau hari ini katanya ada 190 titik, nanti kita akan pantau juga dan kita akan bahas dari segi nutrisinya. Bagaimana menu-menu yang akan dibagikan hari ini di program makan bergizi gratis. Seorang Andi Kumala mempertanyakan dari segi nutrisinya, karena apa? Karena budget ini minim sekali memang, Rp10.000 ya Mal. Kalau di luaran nggak mungkin dapet ya harga Rp10.000. Tapi kabarnya kan memang kan akan ada subsidi katanya seperti itu ya. Karena kan beberapa kota daerah mungkin tidak sama harga komoditas untuk makan bergizi gratis ini. Tapi kita apresiasinya kenapa? Ini tidak ada import, 0% import. Jadi ini katanya nih memanfaatkan memang potensi lokal banget gitu loh. Jadi kan ada multiplier efeknya ya. Iya, bisa menggerakkan perekonomian masyarakat pedesaan. Itu dia. Kita akan bahas nanti, tapi kita akan hadirkan dulu informasi pilihan untuk Anda, pemirsa. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 bus kemarin terjadi di jalur utama Jakarta Purwokerto, tepatnya di Jalan Gerilya, Purwokerto, Jawa Tengah, Minggu pagi. Dari visual saksi di lokasi kejadian menyebut kedua bus yakni Sinar Jaya dan sebuah mikrobus sama-sama melaju dari arah barat atau arah Jakarta. Kemudian bus Sinar Jaya yang disebut melaju kencang menabrak bagian belakang mikrobus. Karena benturan yang begitu keras pemirsa, mikrobus oleng dan menabrak tiang listrik yang berada di sisi jalan. Bus Sinar Jaya pun oleng membanting setir ke sisi kiri dan menabrak kendaraan pickup yang terparkir di depan sebuah ruko. Akibat kecelakaan ini sejumlah penumpang mengalami luka yang cukup serius dan segera harus dilarikan ke rumah sakit. Terparkir ya Mas? Iya. Masih terkait dengan kecelakaan, pemirsa, ada sebuah bus pick up yang hendak mencari rumput untuk ternak. Ini terjun bebas ke sungai di Desa Kalianget, Kecamatan Sempor, Kebumen, Jawa Tengah. Dikabarkan 1 orang meninggal dunia dalam peristiwa ini. Dugaan awal ini disebabkan karena supir yang dalam mengemudi mengalami kondisi yang mengantuk. Jadi kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Gombong, Banjarnegara, persisnya di Desa Kalianget, Kebumen, pemirsa, di mana 1 unit mobil pick up ini terjun bebas ke dalam sungai. 1 unit mobil pick up terjun bebas ini diinformasikan 1 orang meninggal dunia, sedangkan 1 lainnya luka-luka. Dalam perjalanan diduga supir mengantuk dan tak kuasa mengendalikan mobil dan akhirnya terperosok ke sungai. Mobil nahas itu ditumpangi 2 warga asal Desa Banjarrejo, Kecamatan Puring, Kebumen, Jawa Tengah. Pengemudi mobil nahas Haryadi mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan penumpang lainnya Mansur meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Basarnas dan dibantu masyarakat sekitar
berhasil mengevakuasi mobil pickup pada Minggu pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, masih harus berhati-hati pemirsa saat Anda berkendara karena ini banyak terjadi kecelakaan. Kemarin juga kecelakaan beruntun terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat di kilometer 97 dari arah Jakarta menuju Bandung. Kecelakaan yang melibatkan 5 kendaraan ini menyebabkan 2 orang mengalami luka. Dari visual amatir yang direkam oleh pengguna jalan, kalau Anda lihat di layar terlihat truk, bus, dan sebuah mobil travel rusak usai terlibat dalam kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang kilometer 97 wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Petugas derek tol Cipularang bersama polisi memindahkan satu persatu kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan. Kecelakaan melibatkan 5 kendaraan yang terdiri dari 1 bus atau 1 truk besar, bus, dan mobil travel serta 2 minibus. Saksi mata di lokasi menjelaskan kecelakaan disebabkan karena truk bermuatan batu bara tak kuat menanjak dan kembali mundur sehingga menabrak kendaraan di belakangnya. Total ada 2 korban luka yang harus segera mendapatkan penanganan medis dan dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, ini ada 2 kelompok remaja terlibat tawuran sadis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 remaja yang melakukan pembacokan dan menabrak korban dengan sepeda motor. Seperti yang Anda lihat di video amatir yang beredar di media sosial, 2 kelompok remaja ini tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Tawuran terjadi di Jalan Raya Mangunjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu remaja alami luka serius di kepala dan tangan akibat sabetan senjata tajam. Korban yang sudah tersungkur ditabrak menggunakan motor oleh kelompok lawannya. Polisi kemudian menangkap 2 orang pelaku tawuran yang membacok dan menabrak korban. Kedua pelaku remaja itu ditangkap di rumahnya masing-masing di Kabupaten Bekasi. Sementara korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kabupaten Bekasi. Informasi pilihan berikutnya, pemirsa, sepasang kekasih muda-mudi menjadi korban pemukulan seorang juru parkir liar di Jalan Tamrin Boulevard, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diduga aksi pemukulan dipicu persoalan korban yang tak mau membayar uang parkir sehingga memancing kemarahan pelaku. Pengendara motor ini tak mampu melakukan perlawanan saat dihajar oleh seorang pria yang diduga juru parkir liar. Meski tak melawan, namun juru parkir liar tersebut terus menghajar korban di depan kekasihnya yang telah lebih dahulu mendapat bogem mentah dari pelaku. Usai menghajar pasangan sejoli hingga mengalami babak belur, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Aksi pemukulan ini terjadi di Jalan Tamrin Boulevard, tepatnya di belakang Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemirsa, dan terjadi pada Jumat siang lalu. Menurut warga, kawasan tersebut sebenarnya merupakan area bebas parkir, namun kerap dimanfaatkan sejumlah juru parkir liar untuk meminta uang dengan cara paksa. Warga sekitar berharap pihak kepolisian segera turun menangkap para juru parkir liar agar insiden serupa tidak kembali terjadi. Tapi sering tidak sih mengalami seperti ini? Ya. Kadang-kadang kalau kita mau parkir, tukang parkirnya nggak ada. Pas kita keluar, datang nih minta uang. Ditarikin motornya itu dari belakang. Ayah wae kadang-kadang ya. Iya. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Turis Singapura menjadi korban pelecehan seksual di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Dan polisi akhirnya berhasil menangkap 3 terduga pelaku yang semuanya anak-anak di bawah umur asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi turis ya asal Singapura yang tengah berlibur di Bandung ini menjadi korban tangan jahil. Pelecehan ini terekam kamera video karena saat kejadian korban bersama rekannya sedang ngevlog atau membuat video berbagi pengalaman dan informasi kepada audiens di platform media sosial. Peristiwa ini terjadi malam 29 Desember lalu
Dan merespon video viral ini, Satreskrim Polrestabes Bandung langsung mencari para terduga pelaku tanpa menunggu pelaporan dari korban atau komplain dari Kedutaan Besar Singapura. 3 terduga pelaku masih berhasil ditangkap dan semuanya adalah anak di bawah umur. Saat kejadian, ketiganya tengah menonton pertandingan sepak bola namun keluar di waktu istirahat antara babak pertandingan. 2 terduga mengakui menyentuh korban, sedang 1 lainnya diyakini polisi tidak melakukan pelanggaran apapun. Polisi pun kini tengah berkoordinasi dengan korban dan Kedutaan Besar Singapura dan mencari penyelesaian terbaik sehubungan terduga pelaku yang masih di bawah umur. Kalau tuh turis kembali lagi ke negaranya di Singapura dan bercerita, misalnya ceritanya kayak gini, nggak usah ke Indonesia, kenapa? Masyarakatnya kurang bersahabat, masyarakatnya otaknya kotor, katanya gitu. Itulah, enak nggak sih? Coba malah sebagai warga negara Indonesia, warga pribumi bagaimana melihatnya? Iya, malu lah ya, karena harusnya kita menyambut baik, menyambut ramah, jadilah tuan rumah yang baik. Iya, kan gitu. memang wajib tamu itu diperlakukan dengan baik, harusnya seperti itu. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah peternakan ayam di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat terbakar malam tadi. 11.000 ekor ayam siap jual mati terbakar. Api mulai menghanguskan bangunan kandang ayam di bagian tengah dan kemudian menjalar ke kandang ayam lainnya. Api begitu cepat membesar karena material kandang ayam kita tahu terbuat dari kayu hingga membakar beberapa kandang ayam. Sekitar 11.000 ekor ayam boiler siap jual di dalam kandang seluas 100 meter persegi mati terbakar. 3 mobil unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari hubungan pendek listrik yang berasal dari lampu penerangan kandang. Wow, ini ayam bakar terbesar yang mungkin satu peternakan loh. Kita turut prihatin. Semoga ini ada jalan keluarnya ya. Apakah mungkin misalnya ada bantuan atau modal lunak begitu agar bisa kembali menggeliat perekonomian khususnya korban atau pemilik dari kandang ayam tersebut. Kita beralih ke informasi terkait imbas dari cuaca yang masih ekstrim di beberapa wilayah. Banjir bandang menerjang kawasan pemukiman penduduk di lereng perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yang Anda saksikan saat ini adalah video amatir yang direkam oleh warga pemirsa, di mana banjir bandang datang dari arah perbukitan Kapur, Kabupaten Tuban, dan kawasan pemukiman yang diterjang banjir bandang yaitu di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Air bercampur lumpur itu menerjang rumah, jalan raya, sekolah dasar hingga pasar. Warga yang menyaksikan hal tersebut hanya bisa pasrah karena besarnya volume air mengalir kencang dan menghanyutkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Banjir bandang akibat tingginya intensitas hujan yang terjadi selama kurang lebih 3 jam hingga akhirnya Sungai Jurang meluap. Akibat banjir bandang ini, 1 rumah warga rusak parah. Banjir juga sempat membuat sejumlah ruas jalan antar kecamatan terputus. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai membersihkan material banjir bandang. Baik pemirsa, kami sudah hadirkan rangkaian informasi highlight ke hadapan Anda pemirsa sebagai pembuka kebersamaan kita di pagi hari ini. Tapi sepertinya pagi ini akan menjadi pagi yang cukup melelahkan ya, karena sekolah-sekolah sudah mulai beraktivitas normal. Iya, semua. Hari pertama masuk sekolah. Iya. Tapi hikmahnya dapat makan siang gratis. Ya, luar biasa ya. Oke, kita jeda. Tapi kita punya informasi apa nih, Mam? Iya, sudah dengar rumor belum sih kalau Coach Sintayong ini bakal diganti oleh PSSI? Kabarnya hari ini PSSI akan menyampaikan semacam kayak pernyataan di hadapan media begitu ya? Nah, betul apa tidak ya? Kita akan tunggu bersama-sama konferensi persnya, nanti kita akan informasikan selengkapnya usai jeda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kabar gembira hari ini, Badan Gizi Nasional atau BGN melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mulai melakukan proses pengolahan makanan untuk siswa sekolah TK dan sekolah dasar
mulai 6 Januari hari ini di seluruh Indonesia. Untuk kota Jakarta Barat terdapat 11 sekolah yang ambil bagian pada program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Palmerah Jakarta Barat mulai melakukan proses pengolahan makanan untuk program makan bergizi gratis yang mulai didistribusikan pada hari ini. Untuk tahap awal, 11 sekolah TK dan sekolah dasar negeri, swasta, dan madrasah sanawiyah di bawah suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat tercatat ambil bagian pada peluncuran program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Untuk pendistribusian makanan bergizi gratis dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 6.30 hingga pukul 7 pagi untuk disantap siswa TK dan murid sekolah kelas 1 hingga kelas 3 pada jam 8.30 dan 8.45. Sedangkan untuk gelombang kedua akan didistribusikan pada pukul 9 pagi untuk siswa SD kelas 4 dan murid SMP disantap sekitar pukul 10 pagi. Unit SPPG Palmerah sendiri menyiapkan sebanyak 2.987 porsi makanan untuk siswa TK, SD, dan SMP. Ya, jadi ini cukup membanggakan dan membahagiakan ya Mas, sebagaimana tadi Andi Kumala juga mengatakan di awal, di mana pemerintah secara resmi mulai menjalankan program makan bergizi gratis secara serentak di beberapa provinsi, dan itu dimulai hari ini, Senin 6 Januari 2025. Ada ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPB dapur yang menyiapkan paket makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil. Nah, ini kita simak nih Mal, keterangan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berikut ini. Ini adalah tonggak bersejarah dan sejarah pertama kalinya makan bergizi gratis dilakukan dengan skala yang amat besar dan dalam level nasional. Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar program, tapi adalah investasi untuk masa depan Indonesia, untuk Indonesia Emas tahun 2045. Program ini diharapkan bisa untuk memenuhi minimal sepertiga kebutuhan gizi harian penerima manfaat. Program yang besar dan berskala nasional ini bisa diharapkan untuk menurunkan tingkat malnutrisi anak-anak, ya. Bisa diharapkan juga untuk menurunkan prevalensi stunting, bisa diharapkan untuk meningkatkan tingkat partisipasi belajar siswa, memperkuat konsentrasi belajar anak-anak Indonesia, sekaligus juga menggerakkan ekonomi lokal, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan yang lain-lain. Jadi secara bertahap ada angka 71 triliun rupiah yang digelontorkan untuk mensukseskan makan bergizi gratis ini, dan targetnya hingga 80 juta lebih peserta. Untuk tahap awal ya. Kita doakan berjalan lancar, karena jangan sampai ini sekolah-sekolah sibuk membagiin makanan, belajarnya lupa. Prestasi malah keteteran. Iya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Pasca penganiayaan berat yang diduga dilakukan oknum polwan di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Nenek Arnia yang menjadi korban penganiayaan kini mengalami kerusakan jaringan otak akibat benturan di kepala. Parah juga dampaknya. Ya. Nenek Arnia yang berusia 66 tahun kini hanya bisa duduk di atas kursi roda usai mengalami penganiayaan pada pertengahan Desember 2024 yang diduga dilakukan oknum polwan berpangkat Bribka berinisial RH. Nenek Arnia kesulitan berjalan akibat tindakan kekerasan yang dialaminya. Sang nenek yang berprofesi sebagai ahli terapi dan menjadi tulang punggung keluarga kini tidak dapat mencari nafkah lantaran sakit yang dideritanya. Menurut kuasa hukum korban, berdasarkan hasil diagnosa dokter Rumah Sakit Siloam, Nenek Arnia mengalami kerusakan jaringan otak akibat benturan yang dapat memicu penyakit stroke. Kuasa hukum juga mengungkapkan kliennya kini merasa tertekan hingga mengalami stres lantaran kerap didatangi oleh sejumlah oknum yang berupaya membujuk korban dengan penyelesaian kasus tersebut. Pemirsa, dituduh mencuri getah karet, seorang pria tega membunuh pemilik kebun karet di Desa Manganjaya, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Sosok mayat
bernama Mulyono, 47 tahun, ditemukan warga di area perkebunan karet miliknya sendiri dengan luka di sekujur tubuhnya bersama dengan 1 unit sepeda motor milik korban. Satreskrim Polres Musirawas berhasil meringkus terduga pelaku bernama Maulana di salah satu pondok perkebunan sawit milik perusahaan yang tak jauh dari tempatnya tinggal, dan dari pengakuan pelaku ia merasa tersinggung lantaran dituduh korban mencuri getah karet yang ada di kebunnya, sehingga terjadi cekcok, kemudian pertikaian yang akhirnya mengakibatkan korban tewas dengan 8 luka tusuk. Ini masalah ketersinggungan Berujung kepada nyawa melayang gitu. Iya. Saat ini sudah diamankan oleh Mapolsek Muara Keling. Baik pemirsa, untuk mendalami informasi ini kita sudah terhubung dengan Ibtu Riantiantoro Putra selaku Kasat Reskrim Polres Musirawas, Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Kasat. Sebelumnya Pak, kita ingin juga mengetahui Pak, ini pelaku sudah diamankan 1 orang, apakah memang ada potensi pelaku lainnya, keterlibatan pelaku lainnya Pak? Baik, selamat pagi rekan-rekan Tribun di Jakarta. Baik, untuk peristiwa ini merupakan kejadian yang dilakukan oleh 1 orang atau tunggal yang dimana berawal mula dari kecekcokan antara korban dan pelaku. Sehingga sampai pendalaman saat ini, berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, kita hanya masih bermuara pada 1 orang, yaitu tersangka atas saudara nama M, inisial M. Ya, hanya 1 orang berarti terjadi duel sebelum korban tewas ini Pak. Apakah benar pemicunya hanya masalah ketersinggungan saja? Baik, sementara ini kita masih dalam proses pendalaman, dan untuk tersangka sendiri posisinya sudah ada di Polres Musirawas, yang dimana hingga malam tadi kita masih melakukan pendalaman untuk pemeriksaan lebih lanjut kepada tersangka dan saksi-saksi. Dikarenakan untuk dari kronologisnya sendiri, hal ini merupakan dari sakit hati yang dimana korban dalam hal ini dengan tersangka terjadi cekcok mulut yang korban menuduh tersangka telah mencuri getah karet miliknya korban di dalam kebun korban. Kemudian di situ sempat terjadi menodong cekcok mulut yang dimana dimulai dengan menodong senapan angin kepada tersangka. Jadi kalau menurut dari analisa kami, dari analisa penyidik juga, ini mungkin peristiwa cekcok lama, ada ketidakharmonisan antara kedua belah pihak. Dikarenakan posisinya, walaupun tersangka dan korban ini tidak sama-sama tinggal di satu desa yang sama, tapi mereka bekerja di areal kebun yang sama, di desa Semangun, Mas. Baik. Pada saat kejadian ini sekitar pukul berapa Pak Kasat, dan apakah waktu itu tidak ada orang lain di sekitar lokasi kejadian? Baik, untuk kejadian diperkirakan di sekitar pukul 3 hingga 15.30, dan untuk areal itu sendiri merupakan areal hutan karet di desa Semangus, yang dimana areal tersebut salah satunya ada milik korban dan salah satunya juga ada areal yang sebagai tempat kerja milik tersangka. Arealnya cukup luas dan merupakan areal hutan yang agak sedikit jauh dari pemukiman, sehingga saat dari keterangan saksi dan keterangan lainnya memang menyatakan bahwa di areal sekitar situ saat kejadian hanya ada 2 orang, yaitu korban dan tersangka. Dan kemudian baru setelah terjadi pembunuhan tersebut, baru ditemukan jasad korban oleh salah satu tetangga dari korban itu sendiri. Kalau dari penelusuran penyidik begitu, dari keterangan juga sejumlah saksi maupun juga tersangka tentunya ya Pak Kasat, apakah sudah cukup sering maksudnya pencurian ini dilakukan? Sementara ini kami masih dalam pendalaman, tapi kami
berdasarkan keterangan saksi menyatakan memang getah karet milik korban ini memang sering dicuri atau hilang. Akan tetapi untuk tuduhan tersebut kepada tersangka ini juga kami masih belum dapat buktikan karena kami masih melakukan pendalaman dari pemeriksaan saksi-saksi dan data-data lainnya. Akan tetapi memang kalau untuk di sekitaran areal tersebut memang sering terjadi pencurian getah karet. Tapi dalam hal ini korban belum ada laporan ke Polsek maupun Polres sehingga kami masih melakukan pendalaman agar Pak Kasat, pengumpulan bukti-bukti ini secara korban lengkap dan sendiri tidak terjadi miskonsepsi, Mas. ya, Pak Kasat, korban ini sehari-harinya apa ya aktivitasnya? Apakah jangan-jangan juga korban ini bukan pegawai, maksudnya petani, apa istilahnya kan kalau di masyarakat setempat sebutannya tuh tukang deres ya? Ya, sehari-hari dari korban sendiri, saudara almarhum M ini merupakan seorang petani karet. Kemudian juga tersangka saudara MA juga ini juga merupakan petani juga. Jadi dua-duanya ini merupakan petani karet dan memang dia memiliki areal kerja yang sama di sekitaran hutan karet tersebut. Akan tetapi kedua korban tersangka ini tidak ditinggal di desa yang sama, seperti itu. Oke. Terakhir mungkin ancaman hukuman untuk pelaku seperti apa, Pak Kasat? Baik, untuk pasal yang kita sangkakan adalah nanti pasal 338 yaitu pembunuhan. Jadi untuk ancaman sendiri 10 hingga 15 tahun, kemudian ada 351 ayat 3 yaitu penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Ancamannya sekitar 7 hingga 10 tahun. Seperti itu. Kita lapis, subsidiarkan. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Musirawas, Sumatera Selatan, Ibtu Riantiantoro Putra atas waktunya. Selamat pagi Pak Kasat, selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Kok saya ada kecurigaan ada unsur lain ya Mal ya, karena sama-sama petani loh. Sama-sama juga pekerja seset karet kan begitu ya. Ini kan sebenarnya tergantung dari pengakuan dari tersangka sendiri. Iya. Karena itu makanya tadi polisian ya. masih akan terus mendalami. Iya, kita akan kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi untuk membahas terkait dengan kejahatan yang terjadi di jalan tol. Ya. Di mana warga menjadi was-was nih karena ada perampokan yang terjadi di jalan tol. Kita akan Priok itu ya? Iya, di Tanjung Priok. Kita akan bahas usai jeda pemirsa setelah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Aksi perampokan bersenjata tajam terjadi di tengah kemacetan jalan tol kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini yang membuat masyarakat was-was. 6 pelaku kabur usai melukai kedua korbannya. Kalau yang Anda lihat ini adalah video amatir yang viral yang memperlihatkan aksi komplotan perampok bersenjata tajam yang melakukan aksinya di tengah kemacetan jalan tol di kawasan Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para pelaku ini menggunakan senjata tajam juga pemirsa jenis celurit untuk mengancam serta melukai korbannya. Pelaku yang berjumlah 6 orang sudah merencanakan aksinya dan mengincar mobil yang terjebak macet dan membuka kaca kendaraannya. Dari kejadian tersebut terdapat 2 pengemudi mobil yang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam saat mempertahankan barang miliknya. 1 dari 6 orang pelaku perampokan berhasil ditangkap petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara. Ya pemirsa, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk lebih dekat melihat situasi di TKP ya, tempat kejadian perkara. Kabarnya ini di akses pintu atau exit tol begitu ya Mal ya? Iya, tol Pelumpang. Tol Pelumpang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ada rekan kami Yulinda Tridewi yang akan menggambarkan. Dan mudah-mudahan juga ada warga di sekitar yang memang pada saat kejadian juga sangat mengetahui begitu ya. Iya. Silakan Yulinda Tridewi. Ya, selamat pagi Arif Fadil, Andi Kumala dan juga Pemirsa TV. Betul sekali, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian perkara, tepatnya di akses tol Jakarta Utara, tepatnya di Tanjung Priok ke Pelumpang. Ini memang jika bisa kami gambarkan situasinya terkini di sini, ini yang menjadi salah satu jalan begitu bagi para pelaku untuk memasuki ataupun
mengakses ke jalan tol. Di sini ada tumpukan bata yang memang ini tidak terlalu tinggi sehingga sangat mudah untuk dilewati begitu. Di mana memang kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Januari yang lalu, ini hari Jumat sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, di mana para pelaku ini viral aksinya di sosial media setelah salah satu pengendara ini merekam video dari aksi pelaku perampokan dan pembacokan di tol Tanjung Priuk. Memang ini terdapat 2 korban, salah satunya adalah korban yang bahunya juga terkena bacokan oleh salah satu pelaku. Ini memang komplotan dari pelaku ini berjumlah 6 orang dan sampai saat ini memang hanya baru 1 saja yang tertangkap oleh pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Utara dan kini pelaku ditahan di Polres Metro Jakarta Utara. Kemudian juga pemirsa dan Arif Fadil dan juga Andi Kumala, memang modus perampokan ini pihak ataupun pelaku, komplotan pelaku yang berjumlah 6 orang ini berkumpul di salah satu tempat di sekitar lokasi kejadian, tepatnya di tempat saya mengabarkan pada pagi hari ini. Dan kemudian mereka ataupun pelaku komplotan ini menunggu momen jalanan macet sehingga menyasar mobil-mobil yang kacanya terbuka begitu, lalu melancarkan aksinya dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit begitu. Kemudian juga pihak Polres Metro Jakarta Utara juga menyangkakan pasal kepada ke-6 pelaku. Ini pasal 365 KUHP dengan ancaman penjara 9 tahun penjara. Dan kemudian untuk masyarakat juga yang melewati area ataupun kawasan yang rawan kejahatan ini diimbau untuk berhati-hati dan tetap waspada, terutama di jalanan yang macet. Sementara Arif Fadil dan Andi Kumala, saya kembalikan ke Anda di studio. Iya, kalau misalnya kita mereka-reka begitu ya, Yulinda. Jadi kalau tadi Anda sudah mengatakan pelaku ini masuk melalui lokasi tempat Anda saat ini berada begitu. Nah, memang akses cukup sepi kah akses tol tersebut, dan bisakah Anda juga menjelaskan itu arah dari mana menuju kemana tuh, Yulinda? Memang ini dari arah tol, pintu masuk tol di sebelah kanan saya, ini merupakan arah pintu tol dari Yosudarso begitu. Kemudian juga para pelaku ini memasuki memang di pinggir jalan tol ini merupakan jalan Yosudarso, di mana memang para pelaku ini bisa mengakses karena ini bukan jalan tol. Kemudian jika bisa kami gambarkan, memang dari arah Yosudarso ini terpantau ramai begitu. Kemudian juga banyak sekali warga yang tadi saya sempat lihat begitu yang memang membawa yang biasanya membawa botol jerigen untuk melakukan aksi pencurian terhadap mobil Pertamina begitu. Kemudian juga jika saya bisa gambarkan di sini di sebelah kiri ini akses masuk dari batu bata yang tertumpuk ke jalan tol ini tidak terlalu tinggi sehingga para pelaku mudah untuk menyeberangi atau melewati pagar tersebut. Sementara Arif Fadil, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, Yulinda, artinya itu akses keluar ya, pintu keluar tol ya, gitu ya. Jadi kendaraan yang ada di sebelah kanan Anda itu adalah akses pintu keluar tol yang pada saat kejadian macet di lokasi, begitu? Ya, betul sekali Arif Fadil. Namun memang jika kita melihat dari video yang beredar, ini merupakan akses masuk begitu. Melainkan bukan akses keluar, karena seperti yang kita lihat di video ini agak menanjak sedikit, sama persis seperti yang di video yang viral di sosial media begitu, dari akses pintu tol Tanjung Priuk menuju ke arah pelabuhan begitu. Baik, berarti itu akses masuk pada saat mengantri ke pintu tol ya, Yulinda. Apakah di sekitar situ kalau Anda lihat khususnya di Jalan Yosudarso tidak ada aparat kepolisian yang mungkin ada posnya di situ atau mungkin ada yang berjaga pada hari-hari biasa? Apakah Anda melihat saat ini? Ya, Andi Kumala, memang sampai saat ini di pagi hari ini memang tidak ada pos polisi ataupun pos pengamanan di sekitar Jalan Yosudarso. Dan jika bisa kami gambarkan di sini kondisinya memang jarang sekali ada mobil berhenti ataupun motor berhenti karena memang ini merupakan jalanan yang lalu lintasnya cepat begitu, Andi. Baik, terima kasih Yulinda Tridewi. Informasi langsung dari pintu tol Pelumpang
kita harapkan ada pengamanan dan menjamin rasa aman masyarakat ya untuk saat ini melewati jalan tol dan juga jalan Yosudarso agar tidak terjadi peristiwa yang seperti ini lagi. Saya sangat mengetahui dan Anda juga pasti mengetahui pemirsa bahwa Kepolisian Republik Indonesia aktif giat dalam melakukan patrolinya gitu ya. Apalagi kan patroli itu kan luas ya maknanya, ada patroli jalan raya, ada patroli juga jalan tol begitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini patroli dari pihak kepolisian ini baik di tol maupun juga di non-tol bisa lebih diintensifkan lah ya. Betul. Begitu ya, apalagi di jam yang cukup sibuk begitu. Baik. Ya pemirsa, kita akan kembali dengan bahasan yang sudah dinanti-nantikan. Ini terkait dengan program makan bergizi gratis yang resmi akan berlaku mulai hari ini. Saat lagi pemirsa. Hari ini program makan bergizi gratis akan dimulai. Rencananya ada 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG alias dapur yang siap beroperasi dan tersebar di berbagai daerah di tanah air. SPPG ini merupakan unit pelaksana program makan bergizi gratis yang bertugas memasok makanan untuk para penerima manfaat program. Sebelum program ini resmi diluncurkan, secara bertahap sudah mulai dilakukan uji coba di sejumlah daerah. Di Bangkalan, Madura, program makan siang bergizi gratis mulai diuji coba di sekolah pelosok desa di Bangkalan, Jawa Timur pada Sabtu siang kemarin. Sementara di Magelang, Jawa Tengah, dapur sehat yang menyiapkan makanan bergizi dalam program makan bergizi gratis mulai beroperasi optimal hari ini. Dengan fokus utama pelajar dari 16 sekolah dari jenjang PAUD, TK, dan SD, baik negeri maupun swasta di 15 titik yang masuk di radius 1 hingga 1,5 km dari dapur SPPG. Nantinya pemerintah akan menambah penerima makan gratis secara bertahap hingga mencapai 17 juta penerima pada akhir 2025. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, pelaksanaan makan bergizi gratis ya atau MBG yang merupakan program pemerintah Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dimulai Senin 6 Januari 2025 secara serentak ya di berbagai wilayah. Untuk di Jawa Barat, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG akan mulai mengakomodir program MBG ke sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga pesantren. Jadi persiapan terus dilakukan menjelang hari H hari ini, termasuk juga menu yang akan disajikan dengan bahan-bahan yang memiliki gizi tinggi sebagai hidangan utama. Jadi ada, nah ini bikin lapar nih Mal kalau baca kayak gini Mal, ada chicken crispy, sayuran seperti tumis, wortel, buah-buahan, dan susu sebagai menu pelengkap di Kota Bandung sendiri. Nantinya untuk program MBG hari pertama dilaksanakan di 2 kecamatan yaitu Cicendo dan Sukajadi dan akan berlanjut di kecamatan-kecamatan lainnya. Dan juga informasi yang kami dapat sebelumnya juga Forkopimda di Kota Bandung telah juga merespon ya dengan mendukung program MBG untuk dilakukan uji coba sebelumnya ya di beberapa sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan. Artinya dari uji coba tersebut tentu akan ada evaluasi Mal. Iya. Dan hari ini sudah harus untuk menjalankan program pemerintah. Iya, tidak hanya di Bandung, program pemberian makan bergizi gratis bagi anak sekolah akan berjalan mulai hari ini di Depok juga nih. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tapos sudah dalam proses memasak dengan jumlah 3.000 porsi makanan bergizi. Dapur SPPG Cilangkap Tapos sudah dalam proses memasak untuk hari pertama program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Hari pertama ini SPPG Cilangkap memasak menu ayam filet, sayur wortel buncis, tahu, dan jeruk. Ngiler nggak tuh? Ada nggak ya sampelnya di sini biar kita tunjukin gitu ya. Dan di 0508 Depok, Kolonel Infanteri Imam Widiarto mengatakan ada total 3.000 porsi makanan yang akan didistribusikan ke sekolah mulai dari PAUD sampai SMA dan sederajat. Diketahui pemirsa untuk tahap awal program makan bergizi gratis di Kota Depok ini akan disalurkan sebanyak 18.000 porsi yang diproduksi oleh 6 SPPG dengan diawasi oleh Badan Gizi Negara. Secara detail bisa dijelaskan oleh
untuk target setiap SPBG itu akan sering menyediakan sekitar 3.000 porsi makanan. Jadi kalau hari ini yang akan beroperasional di Kota Depok ada 6 SPBG, jadi sekitar 18.000, dan itu akan tersebar di sekolah-sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP setingkat, dan SMK, SMA, SMK setingkat, dan ada beberapa seperti yang ada pesantren. Jadi nanti akan diatur dan semuanya akan termonitor online secara nasional. Ya pemirsa, kami akan memberikan pantauan secara langsung ke beberapa titik wilayah yang pagi ini sedianya akan melangsungkan makan bergizi gratis atau MBG ya. Dan untuk membahas hal ini juga di studio kami hadirkan juga narasumber. Sudah ada Dr. Putri Sakti. Beliau ini adalah dokter spesialis gizi klinik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, Mas Vivi. Kalau Bu Dokter gizi pasti sehat, bugar, penampilan juga prima. Iya, karena makanannya gizi. pasti bergizi kan. Kalau yang ini kan nggak paham gizi. Kurang gizi nih dok, Sangat bergizi berarti ya. Oke. Selanjutnya juga nanti akan ada di lokasi launching ya. Ya. Nanti ada Kepala Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan, Pak Nodi Valdrino. Tapi itu nanti kita juga akan memantau dulu di lapangan bagaimana pelaksanaannya. Apakah sudah mulai nih ada pembagian. Di Bandung ada rekan kita Cepi Kurnia. Kemudian di Depok Jawa Barat ada Kristanti Yosefa. Kita ke Bandung dulu mungkin? Boleh, kita ke Bandung dulu ya. Iya. Ya, Cepi silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Pemirsa Tujuan, pagi ini saya sedang berada di Lanut Hussein Sastranegara Bandung, di mana memang sejak tadi pukul 3 pagi persiapan di pelayanan pemenuhan gizi di Lanut Hussein Sastranegara ini sudah dimulai proses memasak serta pengemasan makanan yang akan disalurkan ke sejumlah sekolah yang ada di Kecamatan Cikedo sendiri. Badan Gizi Nasional sendiri memang berkolaborasi dengan Lanut Hussein Sastranegara dalam memberikan makan bergizi gratis, merupakan program pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sementara di belakang saya ini bersama dengan dan Lanut Hussein Sastranegara, Kolonel Penerbang Alpian. Gimana nih Pak untuk persiapannya sendiri? Persiapan kami sudah mencapai 100% dan pendistribusian perdana sebentar lagi akan kami berangkatkan. Nantinya ada berapa sekolah Pak? Kurang lebih 7 sekolah dengan penerima manfaatnya kurang lebih 3.500 pelajar. Ini menu makanannya apa aja Pak untuk hari ini? Kita sesuai dengan menu yang sudah kita atur, ada nasi, ada sayur, ada buah, ada ayam dan susu. Untuk graminasinya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Ini ada 5 mobil box yang sudah dimasukkan makanan, itu akan dikawal gimana Pak? Ini untuk pengawalan rute pertama, untuk spot-spot biar supirnya langsung lancar ke tempat tujuannya. Baik, Anies Mala dan Arif, begitulah tadi keterangan dari Lanut Hussein Sastranegara menerangkan bahwa nantinya pada pukul 7.45 makanan bergizi gratis akan dibagikan ke sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Cikedo, Kota Bandung sendiri. Nantinya selain dari pihak Lanut Hussein Sastranegara ada juga dari Forkopimda Kota Bandung untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada siswa sekolah dasar, SMP maupun SMA hingga pesantren. Begitu, Andi Kumala dan Arif. Baik, terima kasih Cepi. Kita akan pantau juga kalau di Depok seperti apa persiapannya, apakah sudah siap juga seperti di Bandung, sekitar beberapa menit lagi akan disalurkan makan bergizi gratisnya. Apakah di Depok juga seperti itu, Kristanti? Ya baik pemirsa, memang program pemberian makan bergizi gratis atau MBG ini memang sudah dimulai pada hari ini 6 Januari 2025 di berbagai wilayah di Indonesia. Nah salah satunya ini adalah di Kota Depok, Jawa Barat, di mana pada hari ini akan didistribusikan sekitar 18.000 porsi makan bergizi gratis ke berbagai sekolah yang ada di wilayah Depok. Adapun pemirsa untuk pada hari ini sendiri, kalau di tempat kami mengabarkan saat ini, yakni di SDN Cilangkap 5, Kota Depok, Jawa Barat, ini pada hari ini tidak
tidak hanya akan didistribusikan makan bergizi gratis atau MBG, tapi juga akan ditinjau langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital, yakni Mutia Hafid. Nah, kalau tadi di Bandung memang sudah akan segera berlangsung penyalurannya, kalau di Depok sendiri ini memang pemirsa akan berlangsung pada sekitar pukul 8:30 pagi nanti waktu Indonesia Barat. Kalau pada saat ini sendiri memang prosesnya ini dimulai, kalau sudah dimulai pada dini hari tadi proses memasak dan juga persiapannya, bahan-bahan baku makanannya. Nah, kemudian memasuki pukul 7 pagi ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini memang sedang dalam tahap packing dan nantinya akan didistribusikan pada sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di mana juga terbagi dalam 2 sesi pagi dan juga sesi siang mengikuti waktu jam sekolah masuk anak-anak atau murid-murid yang akan mendapatkan makan bergizi gratis ini. Adapun pemirsa, kalau juga boleh kami sampaikan bagaimana situasi di Kota Depok, ini memang terdapat 6 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di mana setiap SPPG-nya ini dapat menghasilkan atau membuat sebanyak 3.000 porsi makan bergizi gratis. Artinya jika dikalikan dengan 6 SPPG yang ada di wilayah Depok, ini berarti 18.000 porsi akan diberikan pada murid-murid dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA sederajat dan juga beberapa pondok pesantren. Adapun 6 SPPG ini tersebar satu di Kelurahan Cilangkap dan 5 lainnya ini di Kelurahan Kebayunan, Tapos, Depok, Jawa Barat. Adapun kalau kita juga bicara menu MBG pada hari ini, memang sebelumnya ini sudah sempat disampaikan oleh pihak SPPG Depok, pemirsa, di mana menu pada hari ini nantinya adalah ayam filet, kemudian sayur buncis, wortel, dan juga tahu seperti itu. Sehingga memang ini ada lengkap mulai dari lauk pauk, sayur mayur, maupun nasi seperti itu, yang mana ini memang kalau berdasarkan informasi juga dari pihak SPPG ini juga sudah berdasarkan rekomendasi atau perhitungan dari ahli gizi. Dan untuk susu sendiri nantinya tidak akan dibagikan pada hari ini, namun di hari setelahnya, karena susu ini rencananya akan dibagikan seminggu 2 kali seperti itu. Nah, adapun pemirsa juga terkait dengan untuk SPPG atau persiapan makan bergizi gratis di wilayah Kota Depok ini sendiri, sekitar kalau kita bicara di satu SPPG saja, yakni di wilayah Cilangkap, ini ada sekitar 47 pekerja teknis, yang mana 98%-nya ini merupakan warga sekitar yang berada di Kelurahan Cilangkap. Sehingga memang ini tidak hanya melibatkan Badan Gizi Nasional atau BGN yang juga meninjau langsung bagaimana persiapan makan bergizi gratis, tetapi juga masyarakat sekitar ini dilibatkan dalam persiapannya yang sudah dimulai juga di hari-hari sebelumnya, kemudian memulai proses memasaknya pada dini hari tadi, dan kemudian pada pagi hari ini sudah siap untuk di-packing dan akan segera didistribusikan ke berbagai sekolah. Kami masih menunggu nanti bagaimana proses pendistribusiannya. Untuk sementara demikian, saya kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa. Kalau kita lihat udah persiapan semua, siap didistribusikan. Ada yang pukul 7.45, ada yang pukul 8 pagi. Mungkin ini tergantung selesai masaknya ya, dan selesai packingnya. Saya khawatir anak-anak di kelas pada geprak-geprak meja, makan. Nggak belajar dong, nunggu makanan. Oke, kita akan coba ulas ya soal gizi ini bersama dengan narasumber kita di studio. Tapi usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin langsung bertanya nih ke Dr. Putri Sakti. Dok, tadi kita ada beberapa menu yang kita sebutkan begitu ya. Ada chicken crispy, ada ayam file, sayur mayurnya juga ada wortel ya Mal ya? Iya, wortel, buncis. Ya, gitu. Lalu juga ada buah-buahan. Bahkan mungkin juga ditambahkan ada beberapa lokasi yang menambahkan susu. Oke. Nah, dokter melihat program ini dengan menu-menu tersebut bagaimana nih, Dok? Tepat atau enggak nih? Baik. Nah, sebetulnya kalau kita melihat secara gizi itu kan tidak hanya ngomongin kalori ya, tetapi apakah bergizi seimbang atau tidak. Kalau dari menu yang tadi disampaikan, salah satu yang perlu ditambahkan gitu ya untuk evaluasi ke depannya, protein nabatinya masih belum ada.
tahu atau tempe, atau rebusan kacang tanah. Kalau nggak salah di Depok tadi ada ya, kalau nggak salah ya. Tahu atau tempe. Kita cek dulu menunya. Ya, jadi kita lihat kombinasi, ada karbohidrat variasinya, protein hewani misalkan tadi ya ayam file, gitu ya. Kemudian juga protein nabatinya yang simpel-simpel aja di sekitar kita. Tahu tempe, kacang tanah rebus. Depok tadi ada tahu, ada ya? ayam file, sayur wortel buncis, tahu dan jeruk. Betul. Itu udah pas. Sudah pas harusnya, apalagi tadi kan ada sayur, ada buah. Nah, tapi pertanyaannya, apakah sesuai dengan budget yang ada? Gitu, karena kan tadi budgetnya per porsinya adalah 10.000. Yang kita harus ingat, kebutuhan anak-anak itu setiap tahapan usia itu berbeda-beda. Contoh pada saat 1 atau 2 tahun lah ya, 2 tahun, 3 tahun itu sekitar 1.100 sampai 1.200-300. Itu kebutuhan untuk? Untuk 1 hari. Pasti akan berbeda dengan anak usia 7 sampai 12 tahun. Di mana itu bisa sampai 1.800 sampai 2.000-an. Karena kan dia semakin besar, tumbuh kembangnya juga makin banyak. Betul, aktivitasnya juga. Betul. Nah, itu apakah sudah dipertimbangkan porsi dan menunya ini apakah disamakan atau tidak? Ada Badan Gizi Nasional yang terlibat dalam proyek pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto ini. Apakah menurut dokter di Badan Gizi Nasional ini juga melibatkan orang-orang seperti dokter maupun juga rekan-rekan ahli gizi lainnya begitu? Ya, harusnya harapannya sih tetap dilibatkan ya, karena kita kan harus mempertimbangkan tadi tidak hanya dari apakah dia bergizi seimbang atau tidak, tapi apakah kebutuhan kalori anak tersebut terpenuhi atau tidak. Dengan aktivitas fisiknya di sekolah kan juga tinggi ya, gitu. Main bola kesana kemari, lari-lari. Tapi kalau dari budget 10.000 itu, menurut dokter sendiri bisa tidak nggak diakali untuk bisa memenuhi berapa kalori itu? Ya, sebetulnya kalau pakai bahan makanan lokal masih memungkinkan sebetulnya. Mungkin, ya, walaupun kita lihat dulu nih apakah 10.000 ini sudah mempertimbangkan biaya pengolahan, biaya transport makanan. Kalau kita bicarakan makanannya sendiri misalkan pada anak rentang 7 sampai 12 tahun, estimasi 1.800 sampai 2.000 kalori. Pembagiannya 1 kali, berarti sekitar sepertiganya kan. Nah, itu masih bisa kita breakdown. Misalkan untuk nasi atau nasi jagungnya kita sediakan sekitar 2.000. Nanti untuk protein hewani dan nabatinya misalkan sekali sajian sekitar setengah atau sekitar setelapak tangan ya, setengah ekor misalkan. Itu kita bisa aplikasikan sekitar 3.000 sampai 4.000. Belum kacang-kacangannya. Buah satu kita anggap misalkan 1.000. Masih memungkinkan, tetapi itu hanya dari bahan makanan sumbernya gitu. Apalagi kan semangatnya pemerintah kita tuh kan semua produk-produk lokal, katanya kan begitu. Artinya bisa memadai lah ya gitu ya dok ya. Diharapkan, tapi tetap kita harus evaluasi karena tadi kan pasti dong dok, pasti ada. Betul, karena semakin bertambah usia kebutuhannya semakin besar. Kebutuhan anak-anak itu berbeda dengan orang dewasa. Nah, perbedaan itu bagaimana? Di sini kan ada TK dan SD, kemudian SD dan SMP. Itu katanya juga menunya berbeda-beda. Kemudian juga jam makannya juga berbeda-beda. Itu seperti apa, dok, mekanismenya? Yang supaya ini bisa sesuai dengan tujuan untuk memberikan gizi yang baik. Pastinya kita sesuaikan dengan tahapan usia tadi ya. Kebutuhan kalorinya seperti apa, nanti kita aplikasikan. Walaupun menunya sama, porsinya pasti akan berbeda. Berarti di porsinya yang membedakan? Betul. Nah, pertanyaannya dengan porsi yang berbeda tersebut, apakah harga acuannya sama 10.000 gitu, kecuali misalkan mau disubsidi ulang gitu ya, misalkan pada anak-anak PAUD, oh ternyata setelah dihitung dijalankan beberapa waktu dia cuma butuh 7.000 masih terpenuhi kok. Itu 3.000-nya kita bisa pindahkan untuk yang usia. Kalau yang saya baca sih dan juga pernyataan dari kantor komunikasi presiden, memang ada subsidi, tapi subsidi itu di beberapa wilayah yang memang tentu harga komoditasnya berbeda-beda kan. Betul, seperti itu. Betul. Nah itu fluktuasi harga juga kita harus pertimbangkan kan, sedangkan harganya pakem. Satu hal lagi dok, sebelum kita ke Makassar untuk mendengarkan laporan dari rekan kita, sedikit ya dok, soal penggunaan minyak merah dok katanya dok ya, untuk program MBG ini. Apa itu minyak merah dan baiknya diberikan kepada anak tepat atau tidak gitu? Iya, jadi untuk minyak merah itu adalah minyak yang dia pemrosesannya itu paling minimal. Makanya warna merah itu dia itu sebetulnya antioksidannya tinggi. Kalau kita bicarakan dari segi nutrisi pastinya akan sangat bagus sekali untuk anak-anak. Oh gitu. Bagus karena kalau dari segi harga? Nah kalau dari segi harga
ini kita harus mempertanyakan ke ekonomi ya, karena masih agak jarang kan sebetulnya untuk minyak. Nah, biasanya jarang-jarang agak mahal. Itu makanya itu kita harus, apakah dari pemerintah ini sudah ada regulasi khusus nih dengan barang yang masih minimal ini harganya bisa ditekan. Tapi apapun itu untuk anak itu udah tepat gitu berarti? Kalau secara nutrisi pasti bagus karena antioksidannya bagus sekali. Iya, antioksidannya. Iya, betul. Bagus, tidak hanya bagus untuk anak-anak, bagus untuk kita juga antioksidan. Biar nggak cepat tua ya, Dok ya. Dengan catatan kalau dewasa porsinya jangan berlebih. Momennya tolong ya, sadar diri ya. Anda sudah tua. Sudah berumur. Mal, kita ke Makassar, Mal. Oke, kita di sana ada rekan Syamsul Ma'arif untuk menginformasikan bagaimana persiapan makan bergizi gratis di Makassar hari ini. Silakan. Jangan jalan, Mal. Iya, karena di sana kan lebih cepat 1 jam ya. Ya, silakan Syamsul. Baik, Malar dan pemirsa. Untuk di wilayah Makassar tentunya hari ini juga akan digelar makan bergizi gratis yang akan dilakukan di sejumlah wilayah, ada 3 kecamatan. Hari ini akan melaksanakan makan bergizi gratis dari 9 sekolah, yakni di SMP 17 Makassar, kemudian SMA 10, kemudian ada SD Cendrawasih, SD Jambung Jawa, kemudian SMP 1, SMA 3, kemudian ada TK Widatul Umma, kemudian SD Itama Jene, dan di lokasi kami yang membarkan saat ini yakni di SD Tama Maung 4 di sekitar Jalan Abdullah Dainga Sirua. Nah, di sini memang informasinya nanti program makan bergizi gratis atau MBG ini akan digelar sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih ada sekitar sejaman lagi nih, kita masih menunggu bagaimana nanti pelaksanaan makan bergizi gratis yang digelar di tempat ini. Nah, untuk di sekolah ini, SD Tama Maung ini ada lebih dari sekitar 280 siswa nantinya yang akan mendapatkan bagian makanan begitu, makan bergizi gratis. Dan untuk menunya saat ini kami belum mendapatkan informasi awal dari pihak sekolah nanti menu apa yang akan disajikan pada saat nanti pembagian makan bergizi gratis. Namun tentunya mereka berharap bahwa kali pertama program makan bergizi gratis yang digelar di sekolah mereka ini, mereka mendapatkan menu yang sehat, seperti tadi yang sempat disebutkan, ada ayam goreng, kemudian sayur, bahkan mungkin ada susunya. Semua gizi yang diperlukan untuk siswa ini terpenuhi. Nah, kita juga masih menunggu seperti apa nanti proses pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis ini. Informasinya nanti seluruh siswa yang ada di sekolah ini, mereka akan berdiri di depan kelas untuk berbaris kemudian mendapatkan bagian makan bergizi gratis. Baik, mungkin itu dulu informasi dari Makassar. Saya kembalikan ke rekan-rekan di Jakarta. Oh, itu udah makan itu? Belum, masih belum. nunggu. Jadi kalau kata Ancu tadi itu menjawab rasa penasaran saya juga, ternyata tuh cara baginya nanti siswa disuruh baris depan kelas, kemudian dibagikan satu-satu. Seperti itu. Nggak berdasarkan ranking ya? Jangan dong. Baik. Emang ada ranking, Mal? Itu zamannya saya, Mal. Sekarang udah ada ranking. Ketahuan banget sih angkatan berapa. Oke. Nanti kita akan nyambung lagi dengan Dokter Putri terkait dengan ini kan makanan tidak hanya penting kalorinya terpenuhi, tapi juga rasanya biar anak-anak nggak nyisa, nggak mau bazir ya, Dok. Nanti kita akan bahas. Ada usulan nggak dibikin apa? Stick mungkin ya. Baik, kita bahas usai jeda pemirsa. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ajak Anda untuk mengikuti seperti apa pelaksanaan makan bergizi gratis di Halim, Jakarta Timur. Reporter kami Zainuddin Dohan berada di lokasi. Silakan, Dohan. Dan juga pemirsa, saat ini program makan bergizi gratis ini dilaksanakan secara serentak di 26 provinsi yang ada di Indonesia. 190 SPPG sudah tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya tempat saya berdiri sekarang ini merupakan SPPG yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan juga terpantau memang sudah menyiapkan makanan-makanan yang berada di dalam. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya ini saya tidak akan berjalan-jalan sendiri, melihat-lihat sendiri. Saya di sini nantinya akan ditemani oleh Pak Nodi Valdrino selaku Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Rino. Mas Duan. Ya, Pak Rino, ini kayaknya udah dimulai sejak tadi pagi nih proses persiapan. Ya. Oke, nah ini kita boleh sambil lihat-lihat ke dalam? Boleh, ayo kita lihat-lihat SPPG. Sambil dijelasin nih,
sebetulnya proses persiapannya seperti apa sih untuk program makan bergizi gratis ini khususnya di dapur sehat ya? Ya. Sebentar, kita sebelum masuk ke sini, jadi SPPG ini semuanya kita jaga sanitasinya. Sanitasinya. Jadi kalau boleh kita sambil menggunakan masker. Oke, kita sambil menggunakan masker pemirsa. Jadi di belakang saya memang sudah ada dapurnya dan sebelum masuk wajib bermasker. Di sini saya dan Pak Rino menggunakan masker. Ya. Jadi kita izin masuk ya Pak ya? Boleh silakan. Ya? Misi. Oke, inilah penampakan dari dalam. Mungkin dapat dijelaskan sebetulnya prosesnya seperti apa nih, dimulai dari bagian mana menuju ke mana, Pak Rino? Ya. Bergizi gratis, BGN akan menjaga sanitasi ya. Jadi kita lihat ini standarnya semua sudah standar Badan Gizi Nasional. Nah, mungkin bisa diperhatikan di sini di belakang kita ada nampan. Nampan ini semuanya harus menggunakan bahan stainless steel. Oke, ini contohnya seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Jadi nanti para penerima manfaat satu titik SPPG ini akan bisa melayani 3.000 penerima manfaat per hari di sekitar atau di radius yang dapat dijangkau oleh titik SPPG tersebut. Oke. Stainless steel ini digunakan untuk menjaga yang pertama kebersihan. Kebersihannya bisa dijaga dengan baik. Lalu yang kedua juga seluruh titik SPPG yang tersebar di 26 provinsi harus menjaga potensi limbah. Nah, jadi ini meminimalisir potensi limbah. Bisa dibayangkan kalau 3.000 penerima manfaat ini menggunakan dus seperti itu. Itu limbahnya besar. Nah, dengan adanya stainless steel ini kita meminimalisir potensi limbah. Jadi bisa digunakan secara terus-menerus. Nah, kalau kita boleh tahu juga sebetulnya menunya seperti apa sih yang nantinya akan diberikan kepada para penerimanya? Ya, jadi kita bersyukur ini program yang merupakan program unggulan, program hasil terbaik cepat dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Untuk menunya itu harus yang memenuhi kecukupan gizi sesuai dengan AKG, angka kecukupan gizi untuk anak-anak. Nah, ini pada hari ini tentunya menunya akan fokus kepada protein. Jadi tadi saya diinformasikan pada hari ini menunya ada nasi, ada ayam teriyaki, ada juga buahnya pisang, dan di hari-hari tertentu juga nanti akan dibagikan susu. Ya. Jadi menunya bervariasi setiap hari supaya para penerima manfaat tentunya tetap semangat menerima manfaat makan bergizi gratis. Jadi bukan hanya memikirkan soal kesehatannya saja, tapi juga memang agar masyarakat yang nantinya menerima juga tidak bosan seperti itu ya memakannya. Karena kalau lumayan juga, karena kalau setiap hari dapat menu yang sama kan agak bosan. Tapi ini ternyata menunya berbeda untuk setiap harinya. Nah, kalau kita lihat ke belakang, ke sebelah sini juga memang pemirsa cukup higienis, yang mana seluruh petugas yang bertugas di dalam ini menggunakan masker, beberapa juga menggunakan tutup kepala, dan juga terpantau dapurnya, yang dapur sehat yang digunakan ini memang bersih. Nah, untuk desain dari SPPG-nya sendiri saya ingin bertanya Mas Rino, ini sebetulnya memang didesain sekompak ini kah? Jadi masak dari tempat masak menuju ke tempat pengemasan, lalu menuju ke pendistribusian, apakah semua ini memang sudah direncanakan atau seperti apa? Jadi sekali lagi seluruh SPPG di seluruh Indonesia harus fokus terhadap standar, khususnya standar higienis, standar kebersihan dari dapur itu ya, karena ini penerimanya bervariasi Mas Burhan, dari anak-anak TK, SD, tapi juga ada ibu menyusui, ibu hamil ya. Jadi kita ingin dapur ini punya alur yang jelas, dan alurnya singkat supaya tidak terlalu banyak potensi bahwa makanan itu bisa terganggu higienisnya. Ya. Oke, siap. Nah, ini terakhir kita apakah boleh lihat di dalam boxnya menunya seperti apa? Ya, ayo kita lihat. Oke. Nah, ini ada, memang sudah ada beberapa wadah dari stainless steel yang digunakan, dan di dalamnya ini sudah terisi seperti itu. Yang ada di kotak ini sudah terisi. Ini coba kita cek ya. Ini harusnya sudah dalam proses
pendistribusian. Jadi di dalamnya sudah terisi. Oke. Mungkin kita minta tolong ini. Kita minta tolong petugasnya ya. Ya. Ini sih, Mas. Izin, boleh kita lihat satu, Pak? untuk Ya. kita lihat menunya. Coba kita lihat ini di dalamnya. Nah, kira-kira seperti ini isinya. Ini ada nasi, lalu ayam teriyaki, ada pisang dan ada juga sayur buncis. Sayur buncis. Memang menunya lengkap dari mulai protein, lalu juga ada sayuran dan juga ada buah-buahan, dan bahkan tadi di beberapa hari khusus dibagikan juga susu seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin 4 sehat 5 sempurna. Jadi bukan hanya asal membagikan makanan asal kenyang, tapi juga penuh dengan gizi seperti itu, yang mungkin dalam beberapa hari nanti juga akan ada mix atau perubahan dari segi buah, dari segi sayur dan juga proteinnya. Nah, untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan, ini juga terkait untuk menutup perbincangan bersama Mas Rino. Terima kasih. Nanti saya akan kembali mengabarkan di selanjutnya. Untuk sementara itu saya kembalikan ke studio. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan, dan saat ini saya sudah mau masuk ke bagian dapur seperti itu. Kalau tadi bagian pengemasan, saya masuk ke bagian dapur. Ya, memang untuk sterilisasinya ditambah. Jika tadi saya hanya menggunakan masker, saat ini juga saya sudah menggunakan penutup kepala. Ini guna untuk menjaga kesterilan makanan yang nantinya akan didistribusikan kepada para penerimanya, baik anak sekolah, ibu hamil maupun balita. Nah, di sini terpantau ada yang sedang membuat apa ini sepertinya nasi ya. Oke. Saya izin berbincang sebentar ya Mas, dengan Mas siapa? Mas Sodam. Mas Sodam, ini boleh dijelasin dong proses pembuatan makanannya itu sebetulnya seperti apa sih Mas? Ya, pertama paling kita masak nasi. Pertama sih datang barang di sono. Terus habis itu disimpan ke gudang. Habis disimpan ke gudang, kalau misalkan ada sayur buah di tempat pemotongan. Kalau misalkan beras di sini. Ya, untuk alat ini beras paling satu ini kan 5 kilo. Berarti di sini ada 3 ini. Ada 3 ini bisa 15 kilo sekali masak. Ya. Targetnya per hari itu sebetulnya ada 3.000 pak seperti itu kan. Nah, itu menghabiskan berapa kilo beras sih Mas? Kurang lebih 100. Jadi per kilonya itu dihitung 12 porsi Mas. Jadi tinggal dikali berapa, misalkan berapa ribu porsi, tinggal 1.000, sekilonya 12 porsi, gitu aja. Ini kan didistribusikannya juga pagi menuju siang. Nah, untuk proses masak sendiri itu dimulainya dari jam berapa sih Mas, dari teman-teman yang bertugas? Di jam 2 kita udah mulai prepare. Malam dini hari? Ya, dini hari. Ya, jadi kan untuk ada yang pagi jam 7 dan ada juga yang agak siang. Jadi kita harus prepare, potong-potongin bahan itu kayak daging, sayur, semuanya potong-potongin gitu ya. Nah, ini kan setiap hari ya Mas. Nah, itu untuk pembagiannya seperti apa? Ada tim prepare, ada tim yang nerima barang, tim prepare yang motong-motong, ada cook, ada di sini ada masak nasi, terus ada yang bagian packaging, itu bagian terakhir. Ya. Oke, ya. Terima kasih Mas. Nah, ya pemirsa, saat ini juga memang sedang dilakukan tinjauan langsung oleh beberapa stakeholder terkait dari pihak Kementerian Koperasi dan juga dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, termasuk ini mewakili dari pihak istana yang hadir langsung ke SPPG yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma untuk memeriksa langsung bagaimana proses pembuatan makanan, lalu pengemasan hingga pendistribusian yang nantinya akan dikirimkan ke SD Angkasa yang berada di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan di sini dilihat juga memang sudah diperlihatkan bagaimana menu yang ada nantinya akan diberikan kepada para siswa seperti itu. Terdapat ayam teriyaki, lalu juga ada sayur buncis dan juga pisang. Di sini juga Menteri Koperasi Pak Budi Ari sudah langsung melihat bagaimana menu yang nantinya akan didistribusikan langsung kepada para penerima. Memang pengecekan ini juga menjadi penting karena ini merupakan makanan yang nantinya akan dikirimkan setiap hari kepada para siswa. Yang ditargetkan untuk sekarang 3.000 per hari, namun untuk kedepannya ditargetkan dapat memproduksi lebih banyak dan juga dapat didistribusikan lebih banyak, bukan hanya ke siswa-siswa saja.
Nah, kami juga masih terus memantau bagaimana ini proses peninjauan, bagaimana diperlihatkan seperti apa higienisnya proses ini. Jika kami dapat gambarkan juga dapur sehat ini cukup bersih dengan seluruh yang masuk ini sebetulnya diwajibkan untuk menggunakan penutup kepala dan juga masker seperti itu. Nah, untuk porsinya sendiri ini dirasa cukup. Nah, untuk hari ini minumannya sendiri memang hanya air putih biasa, namun untuk beberapa hari lainnya selang-seling seperti itu nantinya akan digunakan atau akan diberikan susu seperti itu. Nah, dari proses pengemasan yang berada di meja yang ada di depan saya ini nantinya akan terus dilanjutkan menuju ke mobil pendistribusian melalui satu pintu yang berada tepat di depan saya saat ini. Nah, dilihat, jadi memang prosesnya cukup dekat dari mulai masak, masak lalu lanjut ke pembungkusan, dilanjut ke pendistribusian. Ini jaraknya tidak terlalu jauh guna juga menjaga kesterilan. Nah, untuk sementara itu informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio Fadil dan juga Mala. Duhan, satu hal saja Duhan, kalau bisa Anda mendengar saya, singkat saja. Ini sebetulnya SOP ya, menggunakan cap, masker, juga higienitasnya. Ini sebetulnya SOP yang serentak se-Indonesia atau hanya di tempat Duhan saat ini saja, Duhan? Ya, Fadil dan juga pemirsa, menurut informasi yang kami dapatkan tadi dari Nodi Valdrino, ini selaku Deputi 2 Kantor Komunikasi Kepresidenan, memang SOP ini merupakan SOP serentak yang nantinya akan diterapkan di seluruh Indonesia, karena juga memang makanan bergizi ini harus dipastikan gizinya di seluruh Indonesia, bukan hanya di SPPG yang berada di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan diharapkan juga kualitas makanan yang diterima baik yang dari Lanut Halim ini maupun di SPPG lain ini kualitasnya sama seperti itu, Fadil. Baik. Terima kasih Zinedine Duhan sudah memperlihatkan kepada kita bagaimana SPPG yang nantinya juga akan segera di Halim Perdana Kusuma yang nantinya segera disalurkan ke penerima, yakni siswa-siswa sekolah. Dan kita ke Dokter Putri, seperti yang tadi kita lihat, makanannya sudah bermacam-macam, sudah diawasi gizinya, higienitasnya. Sayang kan kalau tidak dihabiskan. Nah, kalau ngelihat menu-menunya tadi ada sayur buncis, ada ayam teriyaki, itu sesuai tidak ya dengan selera anak-anak gitu? Itu kira-kira bakal habis nggak nih, Dok? Kalau untuk selera itu tergantung banyak hal. Dari paparan lingkungan contohnya, apakah orang tuanya mengajarkan makanan lokal? Biasa memberikan makanan. Ya, kadang kan ada yang penting mau makan nih, makanannya ala bule, pagi cuma roti, misalkan gitu kan. Nah, itu banyak faktor kalau masalah habis tidak habis ya. Oke. Tapi sebetulnya punya daya tarik nggak sih hidangan tadi itu kalau menurut dokter gitu loh ibaratnya? Buat anak? Cukup menarik sebetulnya. Cukup menarik ya? Karena warna-warni ya sebetulnya. Tinggal kita olahannya ini kita buat variasi biar mereka tidak bosan. Nggak mungkin juga dong setiap hari kan ya? Setiap hari harus ada perubahan-perubahan dalam menu setiap harinya begitu. Betul, sambil kita pelan-pelan bertahap membantu mereka sebetulnya mengajarkan untuk menerima makanan di berbagai olahan, terutama yang lokal. Jadi mereka juga belajar untuk mencintai makanan-makanan daerah masing-masing. Iya, karena tujuannya ini sangat mulia kan ya, untuk meningkatkan gizi anak, menekan angka stunting, dan juga selain itu budaya untuk mengetahui makanan-makanan yang sehat itu seperti apa kepada anak-anak. Karena kan banyak anak-anaknya yang lebih tahu dengan makanan-makanan instan ya kan, seperti mie instan, nugget dan sebagainya. Itu mudah-mudahan dengan ini bisa teredukasi ya anak-anak tentang makanan bergizi, Dok ya. Betul, tapi yang harus diingat jangan lupa untuk sanitasinya benar-benar diperhatikan. Ini catatan dokter itu ya? Betul, terutama tadi kan kalau kita lihat ada yang menyediakan tempatnya ini bisa reusable atau digunakan ulang. Jadi bukan sekali pakai buang benar, gitu. Betul. Hanya karena mungkin meminimalisir limbah katanya begitu. Iya, yang penting gini, apapun kebijakannya usahakan agar sanitasi itu bisa terjaga dengan baik, pencuciannya dan lain-lain. Terutama tadi misalkan yang disebutkan oleh Mbak Mala ya berkaitan dengan stunting. Ini kan tidak hanya berkaitan dengan asupan. Tapi jangan sampai anak-anak ini terkena infeksi kronis karena sanitasi saat penyajian maupun pembersihannya ini tidak baik. Akhirnya malah anak-anak ini sakit, resiko penyakit juga jadi lebih besar. Kalau dari teman-teman spesialis gizi melihat, apakah sebaiknya reusable atau justru sekali pakai buang seharusnya? Ya, kalau kita melihat dari segala aspek paling idealnya sih sebetulnya yang reusable sebenarnya. Gitu ya. Satu, kalau memang bersih ya cara membersihkannya ya. Satu, dia tidak ada paparan misalkan dari zat-zat misalkan dari styrofoam, plastik, itu kan paparan kimiawinya juga besar.
tadi limbah itu juga kita pertimbangkan karena kan juga meningkatkan biaya negara juga. Tapi dengan catatan tadi yang reusable tersebut harus dicuci dengan sangat baik. Dipastikan higienitasnya. Betul, Berarti pastikan langkah higienitas. pemerintah untuk menggunakan tadi alat makan reusable itu udah tepat ya dok ya? Betul. Tidak hanya reusable ya, artinya juga para pekerja-pekerja di dapur menggunakan sarung tangan, Betul. cap kepala, Betul. masker. Ya jangan hanya di hari pertama launching ini saja. Betul, begitu. betul. Harusnya Karena ini bakal rutin setiap hari melakukan nih. konsistensinya itu penting. Konsistensinya. Dan kalau bisa ada regulasi untuk selalu mengevaluasi SOP-nya, apakah dijalankan terus atau tidak. Iya betul, evaluasi itu penting. Katanya sih nanti bakal dievaluasi setiap 1 pekan dok. Mudah-mudahan dengan evaluasi itu bisa semakin baik. Satu hal terakhir dok, sebagai Ya. penutup mungkin. Bagaimana juga dokter juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini bukanlah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan atau memastikan gizi buat anak. Melainkan ya tetap aja kita ini semua kan orang tua yang memiliki anak yang harus menjadi orang nomor 1 memastikan gizi anak Betul. itu terpenuhi. Bagaimana dokter menyampaikan itu kepada publik? Betul. Jadi kita sebagai orang tua harus tahu bahwa utamanya tanggung jawab itu tetap dari orang tua. Dari orang tua ya, Mau itu dari keluarga ya. nutrisinya maupun pendidikannya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Belum lagi kalau misalkan anak kita memang tidak selalu bisa menghabiskan, nggak suka sajanya. Jadi kita tetap punya tanggung jawab untuk melihat kira-kira dia perlu kita beri tambahan nggak ya dari rumah untuk mengoptimalkan nutrisi dia. Baik dok. Saya membayangkan kalau misalnya saya orang tua pagi ini nih, saya lihat tadi menunya kan, wah nggak ada tahu tempe. Saya telepon istri saya bilang, siapkan tahu tempenya. Iya, karena pagi pemerintah tadi nggak ada. belum lagi sebagai orang tua yang paling tahu anaknya punya alergi atau tidak. Nah, itu kan penting. Jadi kita nggak bisa menyalahkan itu juga jadi pemerintah. harus catatan ya dok ya. Karena kan kebijakan pemerintah ini kan umum ya. Iya. Jadi nggak mungkin juga, ini anak punya Nggak ini, mungkin, dia punya betul. ini. Gitu. Oke, terima kasih dokter Putri. Terima kasih dokter waktunya Putri, untuk berbagi bersama dokter kami. spesialis gizi klinik. Iya, dan kita akan melihat bagaimana di kabar utama pagi apakah masih soal makan bergizi gratis yang menjadi headline-nya. Sudah ada rekan kita Prita Zega. Silakan Prita Zega. Ya, selamat pagi pemirsa, bersama saya dengan Prita Zega. Nantinya kita akan membahas beberapa, seperti yang Anda katakan juga, nantinya kita akan membahas beberapa, ada live dari rekan-rekan kami di lapangan yang akan mengabarkan secara langsung bagaimana kegiatan dari program dari Prabowo soal program makan bergizi gratis di kabar utama pagi nanti jam 8.30. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega. Saksikan kabar utama pagi saat lagi usai Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Andi Kumala dan rekan saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebesaran Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dokter Putri terima kasih. Terima kasih banyak. Ditunggu.